Rusia Ukraina di Belarusia gagal, begini tindakan kedua pihak selanjutnya. Perundingan Ukraina dan Rusia di Belarusia yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran telah berakhir tanpa kesepakatan pada Senin 28 Februari. Seorang pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pembicaraan dengan pejabat Ukraina berlangsung hampir 5 jam. Penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan bahwa pembicaraan difokuskan pada kemungkinan gencatan senjata. Pertempuran berikutnya akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang di perbatasan Polandia, Belarusia. Ada kesepakatan untuk itu, kata Medinsky, seperti diberitakan Al Jazeera pada Senin. Setelah pembicaraan awal antara Rusia dan Ukraina berakhir pada hasil, kedua delegasi kembali dari lokasi keperundingan ke Belarusia ke ibu kota mereka untuk berkonsultasi. Menurut seorang anggota delegasi Ukraina, Mikhailo Podolyak, Kiev sedang mengupayakan gencatan senjata di Ukraina dan mengakhiri permusuhan. Para pihak mengidentifikasi sejumlah topik prioritas di mana solusi tertentu digariskan. Katanya setelah diskusi berakhir pada Senin dilansir The New York Times. Untuk mendapatkan beberapa peluang implementasi dan solusi logistik, para pihak kembali ke ibu kota mereka untuk berkonsultasi, sambungnya. Mantan Menteri Kebudayaan yang memimpin delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, mengatakan pertemuan berikutnya akan berlangsung sekali lagi di sepanjang perbatasan Ukraina-Belarus dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan di sebuah tempat dekat perbatasan Belarusia. Pembicaraan itu yang pertama sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pekan lalu. Dilaporkan Al Jazeera, pertempuran diadakan tanpa bersyarat dan merupakan hasil dari panggilan telepon antara Presiden Volodymyr Zelensky dan mitra dari Belarusia. Menteri Luar Negeri Ukraina dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu 27 Februari mengatakan negaranya tidak akan melepaskan 1 inci pun dari wilayah setelah menyetujui pembicaraan dengan Moskow. Presiden Zelensky sempat menolak Belarus sebagai lokasi untuk pembicaraan potensial. Zelensky pun mendaftarkan kota-kota Warsawa, Bratislava, Istanbul, Budapest, atau Baku sebagai tempat alternatif yang memungkinkan. Sementara itu, artileri Rusia membombardir distrik perumahan Kharkiv pada Senin yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Kepala Administrasi Regional Oleksiy Negobov mengatakan artileri Rusia telah menggempur distrik perumahan meskipun tidak ada posisi tentara Ukraina atau infrastruktur strategis di sana. Ini terjadi pada siang hari ketika orang-orang keluar ke apotek untuk membeli bahan makanan atau untuk air minum. Itu kejahatan, jelas dia. Pasukan Rusia merebut 2 kota kecil di tenggara Ukraina dan daerah di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir, menurut kantor berita Interfax. Presiden Ukraina yakni Volodymyr Zelensky menolak usulan pertemuan untuk berunding di Belarus. Pasalnya, Presiden Ukraina khawatir kena rudal Rusia ketika sedang berunding dalam pertemuan tersebut. Bahkan ia mengatakan negara mana saja cocok dan boleh digunakan karena pihaknya ingin perdamaian dan menyudahi perang. Namun meski menolak tawaran Rusia untuk berunding di Belarus, Presiden Ukraina menyarankan kota-kota alternatif seperti Budapest dan Warsawa dan bahkan beberapa negara lainnya. Zelensky menyampaikan penolakannya itu melalui sebuah video yang diunggah di saluran Telegram miliknya pada Minggu kemarin 27 Februari 2022. Hal itu tak lama setelah Kremlin mengumumkan bahwa delegasi Rusia tiba di Belarus dan siap berunding dengan Ukraina di kota Gomel. Zelensky mengatakan bahwa Ukraina siap berdialog dengan Rusia asal tidak di Belarus, sebab Rusia telah melancarkan sejumlah serangannya di Belarusia. Dari Belarus, kami menolak Minsk, kota-kota lainnya bisa menjadi tempat pertempuran, ujarnya. Dikutip terkini.id dari Era pada Senin 28 Februari 2022, kami ingin perdamaian, kami ingin bertemu, kami ingin menyudahi perang, sambungnya. Kota lain apapun akan cocok dengan kami, negara mana saja yang wilayahnya tidak meluncurkan rudal ke arah kami. Ia menambahkan bahwa Ukraina sudah mengajukan pertemuan di negara lain seperti Polandia, Hongaria, Turki, dan Azerbaijan, tetapi hingga kini Rusia menolaknya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya mengatakan delegasi Rusia termasuk perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga pemerintah lainnya sudah tiba di Belarus. Peskov mengungkap Rusia telah mewanti-wanti Ukraina bahwa selama pembicaraan nanti mereka tidak akan menangguhkan operasi militer. Di tengah invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, diketahui sedang terjadi juga negosiasi antara kedua pihak negara tersebut. Diketahui pejabat perwakilan Rusia dan Ukraina telah melakukan pertemuan untuk bernegosiasi yang dilakukan di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022 lalu. Namun negosiasi tersebut belum selesai karena pertemuan akan dilanjutkan beberapa hari ke depan.
Melansir dari CNBC International, pejabat dari Rusia dan Ukraina mengatakan kedua pihak dapat mengadakan putaran pembicaraan lanjutan dalam beberapa hari ke depan. Di tengah terjadinya perang, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan sejumlah syarat yang bisa menghentikan invasi ke Ukraina. Hal ini diungkapkan Putin dalam percakapan melalui telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin 28 Februari 2022. Menurut Putin, seperti dilansir dari Reuters, penyelesaian perang Rusia-Ukraina hanya mungkin jika negara ini netral. Selain itu, Putin meminta Ukraina melakukan denazifikasi dan demilitarisasi. Rusia juga mengajukan bisa mengontrol Crimea yang dicaploknya secara resmi. Rusia terbuka untuk pembicaraan dengan perwakilan Ukraina dan berharap pembicaraan mengarah pada hasil yang diinginkan, kata Putin. Perundingan antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung kemarin pada Senin 28 Februari 2022 di perbatasan Belarus. Namun perundingan putaran pertama yang bertujuan mengakhiri pertempuran antara kedua negara selesai tanpa kesepakatan berarti. Pembicaraan berlangsung selama hampir 5 jam. Rusia dan Ukraina sepakat mengadakan pertemuan kembali dalam beberapa hari ke depan. Saat pembicaraan berlangsung, pertempuran tetap berlangsung sengit. Pasukan Rusia melanjutkan serangan ke kota-kota Ukraina, termasuk kota terbesar kedua, Kharkiv, pada hari kelima invasi Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut pertempuran berlanjut di sekitar Chernihiv dan Kharkiv. Rusia gagal menguasai kedua kota itu. Di tengah agresi yang dilakukan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan keinginan untuk segera bergabung dengan Uni Eropa. Karena situasi darurat yang dialami Ukraina ini juga, Zelensky meminta ada prosedur cepat untuk masuk keanggotaan Organisasi Persatuan Negara-Negara di Eropa itu. Kompensasi uang dan amnesti ditawarkan pemerintah Ukraina kepada tentara Rusia yang bersedia meletakkan senjata mereka. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov di Twitter pada Senin 28 Februari sebagai bagian dari upaya mengakhiri serangan Moskow di wilayahnya. Kami menawarkan tentara Rusia pilihan mati dalam perang yang tidak adil atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta rubel sekitar 684 juta rupiah jika mereka meletakkan senjata dan menyerah secara sukarela, kata Reznikov, seperti dikutip dari AFP pada Selasa 1 Maret. Rusia melancarkan serangan komprehensif di Ukraina pada Kamis 24 Februari yang menurut pihak berwenang Kiev telah mengakibatkan ratusan orang terluka dan menewaskan puluhan warga sipil. PBB memperkirakan lebih dari 7 juta orang telah mengungsi akibat konflik dan memperkirakan angka tersebut akan terus meningkat. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi melumpuhkan dan luas pada Rusia, Presiden Vladimir Putin tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Dia bahkan telah memerintahkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi, mengutip sanksi agresif dan tidak sah Barat terhadap Rusia sebagai penyebabnya pada Minggu 27 Februari. Putaran pertama pembicaraan antara pejabat Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berakhir pada hari Senin tanpa kesepakatan. Kiev mengatakan negosiasi dengan Moskow sulit. Putaran kedua yang diharapkan untuk fokus pada gencatan senjata diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.